Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Samardana, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang sistem hukum bisnis di Indonesia. Sebelum kita membahas ke sana, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna dari hukum. Hukum itu sendiri bisa diartikan sebagai peraturan dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh penguasa negara guna menciptakan kehidupan yang adil, tentram, dan damai. Hukum itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu hukum privat. Ini hukum yang mengatur antara hubungan satu orang warga negara dengan warga negara lainnya. Ini meliputi hukum perdata dan juga hukum dagang. Lalu yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik ini berisi tentang hubungan antara negara dengan perangkat negaranya dan juga negara dengan warga negaranya. Pada hukum publik ini meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan sebagainya. Lalu apa makna dari hukum bisnis itu sendiri? Hukum bisnis dapat diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur segala proses terlaksananya kegiatan usaha sehingga tercipta kegiatan usaha yang baik dan tepat. Berbicara tentang kegiatan usaha itu sendiri ada tiga macam. Yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan itu merupakan kegiatan usaha berupa jual beli barang yang dilakukan perorangan maupun suatu badan. Lalu yang kedua ada kegiatan usaha industri, yaitu memproses, menciptakan atau memproduksi barang maupun jasa yang dilakukan perorangan maupun suatu badan. Lalu yang ketiga yang terakhir yaitu jasa. Jasa merupakan kegiatan usaha menyediakan jasa baik dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan. Nah, berbicara tentang hukum bisnis yang ada di Indonesia, tentu kita juga harus mengetahui sumber-sumber hukumnya. Sumber hukum di Indonesia ada beberapa. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Contohnya Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua ada sumber hukum dari kebiasaan, yaitu suatu kebiasaan yang tepat yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang ketiga jurisprudensi, yaitu sumber hukum yang tercipta atau terlahir dari putusan hakim terdahulu menangani suatu kasus, lalu diikuti oleh para hakim sekarang dalam menangani kasus yang serupa. Lalu yang berikutnya atau yang keempat yaitu perjanjian, yaitu sumber hukum yang dibuat oleh pihak-pihak terkait dalam perjanjian tersebut terhadap suatu hal atau objek. Lalu berikutnya ada traktat, yaitu hubungan antara dua negara ataupun lebih, bisa secara bilateral maupun multilateral. Lalu yang terakhir sumber hukum dari doktrin, yaitu sumber hukum yang terlahir dari pendapat para ahli yang sudah diuji ataupun diteliti. Sedangkan hukum bisnis itu sendiri juga memiliki sumber-sumber hukum. Yang pertama yaitu KUHP atau Kitab Hukum Undang-Undang Perdata yang bersifat umum atau secara global, universal. Lalu ada juga sumber hukum yang kedua yang lebih spesifik, yaitu KUHT. KUHT ini atau bisa disebut Kitab Hukum Undang-Undang Dagang lebih rinci dari KUHP, namun masih kalah rinci dengan sumber hukum yang ketiga, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang bisnis. Ini merupakan sumber hukum yang paling rinci, yang paling mendetail mengenai bisnis. Nah, mungkin ini pembahasan pertama yang dapat saya sampaikan. Lalu kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu tentang Badan Hukum Usaha di Indonesia. Saya akan memposisikan diri saya sebagai calon pengusaha.
sebagai calon pengusaha, saya memilih untuk membentuk perseroan terbatas dengan nama Erto Furniture yang berjalan pada bidang industri furniture. Alasan saya memilih bentuk perseroan terbatas karena menurut saya bidang yang saya ambil ini, industri furniture ini memerlukan guyuran dana yang begitu besar, yang begitu banyak. Sehingga menurut saya lebih efektif menggait para penanam modal sehingga kita bisa mendirikan usaha ketimbang saya harus meminjam modal dari bank. Sebelum saya mendirikan perseroan terbatas ini, tentu saya harus mengetahui dasar hukumnya. Perseroan terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan sebelum saya mendirikan, tentu saya harus mengetahui cara-caranya juga. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendirikan perseroan terbatas. Yang pertama yaitu pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM agar mendapatkan status badan hukum perseroan. Lalu setelah itu, pada langkah yang kedua, kita harus memiliki akta otentik lalu diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui cara pendiriannya, kita juga harus mengetahui modal-modal dalam perseroan terbatas. Ternyata dalam perseroan terbatas ini ada dua macam modal. Yang pertama modal dasar. Modal dasar yaitu modal yang distorkan atau diberikan pada saat pendirian perseroan. Dalam undang-undang diatur minimal modal dasar yaitu sebesar 50 juta rupiah. Namun dalam bidang tertentu batas minimal ini lebih tinggi dari 50 juta. Nah, kemudian ada juga macam modal yang kedua, yaitu modal yang distorkan, yaitu kesanggupan para penanam modal atau pemegang saham untuk menyetorkan modalnya ke dalam perseroan ini. Nah, setelah kita mengetahui modal-modalnya dan sebagainya, kita juga harus mengetahui bahwa dalam perseroan terbatas ini ada struktur-strukturnya. Ada 3 bagian dalam perseroan terbatas. Yang pertama yaitu pemegang saham yang memiliki tugas untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada komisaris yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perseroan. Lalu yang ketiga ada direksi yang memiliki tugas untuk mengatur perseroan. Nah, dalam perseroan ini para anggota, para pemegang saham memiliki tanggung jawab namun sifatnya terbatas. Jadi mereka hanya bertanggung jawab terhadap modal-modal mereka yang mereka tanamkan dalam perseroan. Jika di awal kita sudah mengetahui cara pendirian perseroan, tentu kita juga harus tahu bahwa sebenarnya perseroan terbatas ini juga dapat dibubarkan. Alasannya yaitu dicabutnya surat izin perseroan sehingga perseroan wajib melakukan likuiditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sekarang ini. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.